Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giwara Kliansah dengan NPM 22120110091. Dengan adanya video ini, saya menganalisis sebuah peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 12 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah RT RW Provinsi Lampung tahun 2009 sampai dengan tahun 2029. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnain SHMH. Untuk video ini ada pun beberapa persoalan yang kita bahas dari analisis peraturan daerah nomor 12 tahun 2019 tentang apa yang pertama, persoalan tentang apa urgensi dari peraturan daerah tersebut. Adapun yang kedua tentang mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah. Yang ketiga, aturan apa yang mengatur tentang peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah tersebut. Dan yang keempat atau D, jelaskan mengapa daerah lain itu memerlukan peraturan yang sama. Nah, di sini kita bahas melalui peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 12 tahun 2019. Di sini perlu kita ketahui bersama bahwasannya letak atau posisi geografis dari Provinsi Lampung itu yang strategis, yang terletak di ujung Pulau Sumatera bagian selatan. Dan Provinsi Lampung ini pun memiliki modal alamiah. Nah, modal alamiah itu yang dimana modal alamiah tersebut milik bersama masyarakat Lampung yang dikelola dan dimanfaatkan secara selaras dan dilestarikan bersama-sama. Keseimbangan sumber daya guna memperhasilkan dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Provinsi Lampung. Nah, di sini bahwa pembangunan di Provinsi Lampung pun semakin pesat, semakin lebar, dan semakin luas dikarenakan semakin belonjaknya tahun di Provinsi Lampung ini semakin banyak pendatang baru ataupun banyak yang bertambahnya populasi pada masyarakat Lampung yang semakin pesat, yang menyisakan permasalahan kesenjangan. Nah, di suatu daerah itu biasanya penduduk semakin padat dan timbullah di situ permasalahan yang di situ diantara tidak lain pasti tentang penataan ruang wilayah provinsi. Dan di Provinsi Lampung ini dengan memperhatikan perubahannya kebijakan, faktor internal dan eksternal melalui penetapan perubahan rencangan tata ruang wilayah Provinsi Lampung tahun 2019 sampai dengan tahun 2029. Nah, bahwa peraturan daerah nomor 1 tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah RT RW Provinsi Lampung tahun 2009 sampai dengan tahun 2029 ini perlu diselaraskan atau perlu diindahkan serta perlu diwujudkan peraturan tersebut agar terciptanya wilayah Provinsi Lampung yang selaras ataupun yang lestari. Nah, di sini pada pasal 18 mengingat ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 18 pasal 18 ayat 6 Undang-Undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 3 tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat 1 Sumatera Selatan.
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 nomor 8 menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 nomor 95 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2688. Nah, di sini adapun Peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008. Nah, di sini adapun menurut saya adapun dari soal ini tentang pembahasan apa urgensi dari peraturan daerah tersebut bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah tersebut. Nah, di sini apa peraturan tersebut bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah tersebut. Di sini menurut saya untuk pasal 1 adapun bisa dikaitkan dengan apa urgensinya. Di sini pasal 1 adapun beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung tahun 2009 sampai dengan tahun 2019. Bab 1 adapun tentang ketentuan umum pasal 1 tentang dalam peraturan daerah yang dimaksud dengan provinsi adalah Provinsi Lampung, pemerintah daerah adalah gubernur beserta perangkat daerah Provinsi Lampung, gubernur adalah gubernur Lampung, Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Lampung, dan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Adapun penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, serta pengawasan penataan ruang. Nah, pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Dan adapun di sini pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mentertibkan serta mewujudkan bagi keselarasan tata ruang tersebut. Nah, itu pada pasal 1 ayat 1. Nah, di situ mungkin adapun di situ tentang rencana struktur ruang wilayah Provinsi Lampung adalah susunan pusat-pusat pemukiman sistem perkotaan wilayah provinsi yang berkaitan dengan kawasan pedesaan dalam wilayah pelayanan dan sistem jaringan. Nah, di situ mungkin bisa menjawab apa urgensinya pada pasal 1 yang saya bahasakan tadi. Kemudian menyangkut tentang hal yang sama, adapun tentang dijelaskan di sini wilayah adalah ruang yang merupakan ketentuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya diuntukkan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsionalnya. Nah, wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan darat serta laut. Nah, kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung untuk budidaya. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkungan provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Outline-nya adalah delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta. Nah, rancangan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta, rencana pola ruang, rencana tata ruang wilayah provinsi. Dan adapun masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok, atau termasuk pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. Nah, pada persoalan kedua di sini adapun tentang mengapa peraturan
daerah tersebut diperlukan mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah. Nah, terkait hal itu, mengapa peraturan tersebut diperlukan bagi daerah? Adapun bagian kedua kebijakan pada pasal 3 mungkin dapat menjawab tentang mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah. Mengapa peraturan tersebut diperlukan? Karena mungkin mengingat untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah yang sempurna yang diinginkan oleh masyarakat Lampung sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 sebelumnya yang saya sebut, pasal 2 yang saya sebutkan tadi. Adapun dilaksanakannya kebijakan untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan di daerah tersebut. Nah, di sini adapun tentang mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan di daerah tersebut bagi daerah, mengapa peraturan tersebut dibutuhkan bagi daerah. Nah, di sini adapun persoalannya dengan bisa mungkin terjawab pada pasal 3 huruf A. Adapun meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan daerah, provinsi, ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah provinsi melalui 1. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah provinsi. Nah, mungkin pada pasal 3 huruf A ayat 1 ini mungkin pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah Provinsi Lampung. Mungkin dengan adanya wujudan ini mungkin akan mewujudkan ataupun mengusahakan terkait dengan transportasi yang aman dan transportasi yang mencukupi bagi masyarakat Provinsi Lampung jika ingin keluar dari wilayah Provinsi Lampung ataupun memiliki keperluan. Nah, lanjut ke adapun pengembangan pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energi baru dan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi distribusi tenaga listrik. Nah, mungkin dalam pembahasan pasal 3A ayat huruf A ayat 2 ini mungkin dengan adanya pasokan listrik yang memenuhi aksesibilitas atau kebutuhan rakyat Lampung, mungkin dengan adanya ini diharapkan cukup untuk memenuhi kebutuhan serta memenuhi kegiatan masyarakat Provinsi Lampung. Dan di sini pun ada penyediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang dapat meliputi sektor-sektor kesehatan, pendidikan, air bersih serta olahraga. Nah, di sini pun ada fasilitas pelayanan masyarakat yang diwujudkan atau yang tertera di sini guna mempermudah akses layanan masyarakat agar masyarakat tersebut memiliki servis pelayanan yang mudah serta bisa diakses guna membantu pelayanan masyarakat. Nah, di sini adapun tentang mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya dan mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggul sebagai kawasan industri, wisata dan maritim secara berkelanjutan. Nah, di sini mungkin bisa terjawab mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah. Nah, mengapa peraturan tersebut dibutuhkan? Karena yang seperti saya jelaskan tadi, karena peraturan tersebut menginginkan pembangunan, peningkatan, pengembangan, serta menyediakan fasilitas percepatan, menjaga, serta mewujudkan pengembangan pelayanan kawasan perkotaan yang lebih maksimal
agar terpenuhinya suatu daerah yang aman serta kondusif, mungkin seperti itu, dan memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko yang tidak diinginkan. Mungkin bisa memenuhi terkait dengan mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah. Nah, menyangkut tentang aturan apa dari peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah. Mungkin adapun di sini dari soal tersebut, aturan apa dari peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan kesejahteraan daerah. Mungkin di sini bisa kita kutip dari pasal 3 huruf C ayat 1. Mungkin mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pembatasan konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya, dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk kegiatan produktif. Nah, di sini bisa mendorong dan memajukan kesejahteraan daerah, karena mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur untuk kegiatan produktif itu menurut saya sangat penting, karena bisa dimanfaatkan untuk pemasokan ataupun untuk untuk pengembangan dari daerah tersebut lah, dan pengembangan keterkaitan kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan melalui pengembangan pusat pertumbuhan dan pembangunan agropolitan yang akan berfungsi sebagai pusat pemasaran produksi pertanian, pusat pengembangan teknologi dan informasi di bidang pertanian. Nah, di situ sangat membantu untuk memajukan serta mempermudah untuk masyarakat Provinsi Lampung menjadi maju dan sejahtera. Adapun di sini tentang meningkatkan produktif sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan melalui perluasan jaringan irigasi dan memperhatikan pertanian irigasi teknis, diversifikasi komoditas pertanian dan mendukung pengembangan sektor sekunder, meningkatkan produktivitas subsektor peternakan, meningkatkan produktivitas subsektor perikanan, pengembangan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, pengembangan kegiatan pertanian yang meliputi upaya ekstensifikasi, integrasi horizontal, vertikal, serta menerapkan teknologi tepat guna akan berujung pada peningkatan produktif dan peningkatan pendapatan. Nah, di sini mungkin bisa dikaitkan atau bisa menjawab terkait dengan soal yang nomor 3, aturan apa dan peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan kesejahteraan daerah. Mungkin yang tadi saya bacakan mungkin terkait dengan peningkatan produktif dan meningkatkan produktif sektor peternakan, perikanan, itu mungkin bisa sedikit menjawab, dan mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan melalui kawasan fungsi khusus pertahanan dan keamanan dengan kawasan sekitarnya. Nah, di situ terkait soal yang nomor 4 atau D yang diminta untuk UAS, mungkin adapun tentang jelaskan mengapa daerah lain perlu membuat perda yang sama. Nah, menurut saya mengapa daerah lain perlu membuat perda yang sama, daerah lain perlu melakukan perda yang sama dikarenakan perda yang barusan kita baca ini itu memiliki perwujudan yang sangat efektif dan bisa diraih ataupun bisa diwujudkan oleh daerah-daerah
pada lainnya, pada daerah-daerah lainnya. Karena perda-perda di sini mengajak ataupun karena peraturan-peraturan yang saya bacakan tadi sini mengajak ataupun mengusahakan daerah tersebut agar menjadi maju dan agar memenuhi pasokan-pasokan yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Nah, yang tadi saya bacakan kan meningkatkan produktivitas subsektor peternakan, perikanan. Nah, mungkin bagi saya di situ sangatlah penting dan sangatlah mudah diwujudkan pada daerah-daerah lain dikarenakan peraturan-peraturan daerah yang saya bacakan tadi ini sangatlah fleksibel ataupun sangatlah memuai untuk diwujudkan bersama-sama. Mungkin adapun tentang mengapa daerah lain harus bisa mengikuti peraturan yang sama, adapun juga tentang keterkaitan pembangunan yang lahan-lahan kosong yang bisa dimanfaatkan sebagai pembangunan untuk pemasukan bagi daerah tersebut. Nah, mungkin mengapa daerah yang lain perlu membuat peraturan yang sama, mungkin ya seperti itu yang saya jelaskan tadi. Terima kasih. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS pemerintahan daerah. Mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.